Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 8 orang yang terdiri dari Adi Dwi Putri, Aditya Rahman, Amang Misbah, Atika Rifda, Bondan Alifian, Duyanti, Halimah Tuksadiah, Nafa Khairunisa yang ingin mendemokan proyek tugas akhir visual kami dengan berjudul Perancangan Sistem Informasi Klinik Hewan Dr. Haris berbasis Java Netlink. Oke, baik. Selanjutnya kita ke bagian pendemoan aplikasi. Di bagian demo aplikasi, yang pertama kita harus disuruh login dulu ya. Di bagian kita bisa mengisi username dan passwordnya. Kita coba ya. Kita mengisi username-nya dengan admin. Lalu passwordnya, misalkan kita masukkan password yang salah. Nah, password yang benarnya itu saya pakai 1234 ya. Kita masukkan, kita coba password yang salah, apakah dia berhasil login atau tidak. Kita klik login, ya, dan ada keterangannya passwordnya salah. Baik, kita klik OK saja. Lalu kita coba saja dengan password yang benar, 1234. Kita klik login. Ya, dan login pun berhasil. Lalu kita akan dibawa ke bagian menu utama. Di halaman menu utama ini terdapat 7 master. Yang pertama ada data dokter, yang kedua ada data karyawan, yang ketiga ada data pasien, yang keempat ada data hewan, yang kelima ada data perawatan, yang keenam ada data rekam medis, ya, dan yang terakhir ada transaksi. Oke, yang pertama kita buka saja data dokter. Nah, di bagian data dokter ini kita bisa memasukkan atau menambah ya. Kita bisa tambah, kita juga bisa edit, kita juga bisa hapus. Kita akan mencoba menambahkan data baru ya. Kita akan coba tambah data baru. Kita masukkan saja ID dokternya 5. Dengan nama dokternya Ira. Dengan alamatnya Depok Baru. Dengan nomor teleponnya 088991100. Baik, kita klik button tambah, apakah bisa? Ya, button tambah. Ya, data pun berhasil ditambahkan. Nah, dengan ID dokter 5, nama dokternya Ira, alamatnya di Depok, dengan nomor telepon 088991100. Kita cek di PHP My Admin atau database-nya apakah sudah tersimpan dengan ID dokter 5. Ya. Nah, sudah tersimpan ya dengan ID dokternya 5, nama dokternya Dokter Ira, alamatnya Depok Baru, dan nomor teleponnya 088991100. Kita coba balik lagi ke tabelnya. Iya. Nah, kita bisa edit ya. Kita coba klik edit. Yang 4. Nah, kita bisa ganti nama dokter. Misalnya kita bisa ganti alamatnya, kita bisa ganti nomor telepon. Yang kita tidak bisa ganti itu yang ID dokternya, karena ID itu seharusnya nggak bisa diganti ya. Oke, baik, kita akan coba edit saja alamatnya ya. Ya, kita edit menjadi Cianjur. Cianjur saja, kita klik saja edit, langsung klik edit. Iya, data berhasil diubah. Kita klik OK saja. Sip. Oke, dan kita akan mencoba button edit. Kita pilih salah satu dokter yang ber-ID-kan 1. Kita akan edit alamatnya menjadi Jakarta Utara. Lalu kita klik button edit. Oke, edit bisa. Dan kita lihat di database-nya apakah sudah terganti menjadi Jakarta Utara. Nah, di sini sudah menjadi Jakarta Utara.
Oke, kita akan mencoba lagi button hapus. Kita akan mencoba button hapus. Kita pilih yang ber-ID 12345. ID dokternya 12345, kita tinggal klik hapus, button hapus. Lalu ada konfirmasi apakah ingin dihapus, kita klik yes. Nah, data dokter berhasil dihapus. Kita akan lihat di database-nya apakah data dokter yang 123 yang ber-ID 12345 sudah terhapus. Nah, kita refresh dan sudah terhapus. Lalu kita balik lagi ke tabel dokter. Oke. Nah, di tabel dokter mungkin udah cukup. Kita klik button keluar aja. Lalu yang kedua ada tabel karyawan. Di tabel karyawan sama aja, sama kayak tabel dokter. Kita bisa memasukkan ID karyawannya, nama karyawan, jabatan, dan nomor telepon. Kita akan mencoba satu saja memasukkan, menambahkan karyawan ke dalam tabel. Kita coba dengan ID 5. Nama karyawannya Agus. Oke, jabatannya sebagai groomer. Kita akan coba jabatannya sebagai groomer. Dan nomor teleponnya kita isi saja 0823 255 6677. Lalu kita klik button tambah. Oke, data berhasil ditambah. Kita lihat di MySQL-nya ya, di XAMPP-nya, apakah data karyawan sudah bertambah? Ya, di data karyawan sudah ada. Lalu kita balik lagi ke tabel karyawannya. Sama seperti tabel dokter, kita bisa klik edit, klik hapus, dan klik reset. Kita coba ke tabel yang lain. Kita klik keluar aja. Dan yang ketiga ada tabel pasien. Nah, di tabel pasien sama juga ya, seperti data dokter dan data karyawan. Kita bisa memasukkan ID pasiennya, nama pasien, alamat pasien, terus nomor teleponnya. Kita akan coba satu saja memasukkannya, menambahkan pasien dengan ID-nya 5. Dengan nama pasiennya Rino. Yang nama pasien Rino, alamatnya Bekasi Utara. Nomor teleponnya 0822 33 44 55. Lalu kita klik tambah. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita akan cek di database-nya apakah sudah bertambah di data pasien ya. Di data pasien, nah di nama Rino sudah masuk ya di data pasien. Lalu kita balik lagi ke tabel pasien. Nah, di tabel pasien ini kita bisa mencetak laporan. Coba kita cetak ya. Kita klik button cetak dan laporan muncul ya. Oke, kita klik close aja. Lalu kita bisa mencari nama-nama pasien jikalau di tabel itu penuh. Kita bisa mencari dengan ID. Contohnya kita masukkan ID-nya 5. Nah, akan terseleksi otomatis. Itu akan memunculkan yang ID-nya hanya 5. Oke, kita klik saja button keluar. Lalu setelah itu ada data hewan. Data hewan juga sama ya, seperti data
data yang lain, kita bisa masukkan ID hewan, ID pasiennya, terus nama hewan, jenis hewan, ras hewan, jenis kelamin, dan umur hewan. Oke, kita coba masukkan ya, gitu. Coba tambah dengan ID hewannya 5, dengan ID pasiennya 5, terus nama hewannya babak, terus jenis hewannya kita pilih kucing aja ya deh. Kucing, terus kita pilih ras hewannya Persian, terus kita pilih jenis kelaminnya jantan aja ya, jantan, umur hewannya 3 tahun. Kita klik button tambah dan berhasil ditambahkan. Nah, coba kita lihat, cek dulu ke database-nya apakah nama hewan babab sudah muncul. Kita refresh, ya, nama hewan babab sudah ditambahkan. Terus sama dengan tabel-tabel yang lain, kita bisa edit, hapus, kita bisa juga mencari dengan ID, dan juga bisa dicetak laporannya. Kita klik saja cetak laporan. Ya. Dan ini cetak laporan untuk si pet shop-nya. Ya. Kita close. Kita bisa juga mencarinya dengan ID. Dengan ID-nya misalkan 4 ya. Misalkan 4. Nah, dia akan terseleksi juga secara otomatis akan menampilkan yang ID-nya hanya 4. Kita klik button keluar saja. Terus ada data perawatan. Data perawatan juga sama seperti data-data yang lain, kita bisa input nomor ID. Oke, kita coba saja, kita input nomor ID perawatannya, misalkan 5. ID pasiennya 5, ID hewannya 5, dan perawatannya kita pilih cukur saja ya. Kita pilih cukur, dan harganya otomatis ketambah ya, harga cukur. Misalkan kita klik grooming. Kita klik grooming, harganya juga beda ya, beda antara cukur, grooming, dan yang lainnya. Harganya sudah otomatis bertambah di tabel harga. Oke, kita coba klik tambah, button tambah. Oke, data berhasil ditambah. Sip. Oke, kita coba cek di database-nya apakah sudah bertambah. Data perawatan, ya, dengan ID 5, perawatannya grooming harganya 60.000. Oke, kita balik lagi. Lalu kita akan mencoba hapus ya. Kita coba hapus aja ya. Yang ber-ID 4, kita coba hapus 4 deh. Oke, sama juga. Ada konfirmasi, ya, kita hapus. Oke, data berhasil dihapus. Coba kita cek di database-nya. Apakah sudah terhapus? Kita refresh. Iya. Dengan ID 4 sudah terhapus. Kita balik lagi ke tabelnya. Oke, kita juga bisa cetak laporannya ya. Kita bisa klik saja cetak laporannya. Nah, cetak laporannya, di cetak laporan ada ID perawatan, ID pasien, sama seperti di tabel. Kita close saja. Kita juga bisa search menggunakan ID ya. Coba kita search 2 aja deh, 2. Coba 2. Nah, sama ya, bisa terseleksi juga. Kita klik saja button keluar. Selanjutnya kita ke tabel rekam medis. Oke, kita klik tabel rekam medis. Nah, di tabel rekam medis juga sama ya, seperti tabel yang lainnya. Kita bisa memasukkan ID rekam medisnya, ID pasien, ID hewan, dan lainnya. Kita akan mencoba
menambahkan data di tabel rekam medis. Kita coba masukkan ID-nya 5 aja ya. ID-nya 5, ID pasiennya kita mengambil dari ID pasien yang tadi, misalkan 2, ID hewannya misalkan 2 ya, 2 aja, 2A. ID dokternya 2, ID perawatannya 4 aja, 5. Kita masukkan 5. Nah, di sini ada tanggal masuknya itu kita ambil yang tanggal sekarang aja ya, tanggal 5 Juli 2021. Lalu ada tanggal keluarnya, kita klik. Tanggal keluarnya tanggal 7 aja ya, tanggal 7 Juli 2021. Lalu kita klik tambah. Dan data berhasil disimpan. Oke, kita cek di database-nya apakah sudah berhasil disimpan. Di database-nya kita refresh. Iya, data sudah berhasil disimpan. Kita balik lagi ke tabelnya. Maaf. Kita balik lagi ke tabelnya. Oke, kita di sini juga sama ya, bisa edit, hapus. Kita bisa cari juga menggunakan ID, kita bisa cetak juga. Coba kita cetak ya, kita coba cetak laporannya. Iya, dan cetak laporan bisa. Kita close cetaknya. Sama juga ya, bisa cari menggunakan ID, terus yang lainnya kita coba cari menggunakan ID, misalkan ID-nya 2. Nah, sudah terseleksi juga ya. Oke, kita klik saja button keluar. Kita pindah ke tabel selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ke tabel atau report yang terakhir, yaitu transaksi. Kita buka saja transaksi. Nah, di sini juga sama ya, kita bisa menginput. Cuma di sini kita hanya menginputkan ID-nya saja, lalu secara otomatis datanya akan terisi ya. Oke, kita akan mencoba tambah data saja. Kita masukkan ID pasiennya. Nah, si ID pasiennya itu kita mengambil dari yang tabel pasiennya tadi. Kita coba misalkan ID pasiennya 2. Lalu akan terisi otomatis nama pasien dan nomor telepon pasien, dan selanjutnya kita akan coba memasukkan ID hewan. ID hewannya kita masukkan coba 4 saja ya. Nah, secara otomatis ya, nama hewan dan umur hewannya sudah terisi. Lalu kita masuk ke ID dokter, kita masukkan ID dokternya 2. Iya. Dan kita lalu di sini pilih perawatan ya. Kita pilih perawatannya, coba kita ke grooming deh. Ke grooming, nah total harganya itu sudah terisi otomatis, yaitu 100.000 total biayanya. Nah, dan ada total pembayaran. Total pembayaran ini si customer-nya ngasih uangnya itu berapa gitu. Coba kita masukkan, misalkan si customer-nya bayar 100.000 pas ya. Kita klik button hitung. Nah, di sini kembaliannya 0 ya, karena si customer-nya bayar dengan uang pas. Misalkan si customer-nya bayarnya dengan uang kurang, misalkan 80.000. Kalau kita klik button hitung, nah di sini ada pemberitahuan bahwa uang si customer-nya kurang gitu. Kita rubah lagi menjadi 100.000 aja pas ya. Karena kita akan menambahkan data. Oke. Habis itu kita tambah. Oke. Nah, datanya sudah bertambah. Coba kita lihat di database-nya ya. Transaksi
Oke, nah dengan perawatan grooming tanggalnya tanggal 7 bulan 5 ya. Tanggal 5 bulan 7 2021 dengan harganya 100.000 dan kembaliannya 0 rupiah. Oke, kita balik lagi ke tabelnya. Nah, di sini ada 2 cetak ya. Yang pertama ada cetak untuk laporan, yang kedua ada cetak struk. Nah, si cetak struk ini khusus untuk si customer-nya. Kita akan coba ya, misalkan kita akan cetak struk yang ID pasiennya nomor 1, paling atas ya. Kita klik saja, lalu kita akan cetak struk. Nah, di struknya sudah ini ya, sudah tertera ada beberapa ID-nya. Misalkan kita ingin misalkan si customer-nya ingin tahu ID pasien, ID dokternya, siapa yang menanganinya, lalu perawatannya apa saja, tanggal bayarnya berapa, total biayanya berapa. Jadi bisa ya selayaknya cetak struk lah. Kita close aja. Dan di sini ada cetak laporan, ada cetak ya, cetak biasa. Cetak biasa ini untuk laporan si pet shop-nya. Kita akan coba cetak, klik button cetak. Nah, button cetak ini semuanya, seluruh ya. Sama juga seperti tabel-tabel yang lain, dia akan mencetak keseluruhan untuk laporan si pet shop-nya. Oke, kita close saja. Dan juga ada pencarian ya. Misalkan datanya banyak gitu. Kita bisa mencarinya. Kita copy saja ID transaksinya. Misalkan kita copy itu. Nah, kita klik aja ID transaksinya 2 kali. Kita copy, lalu masukkan. Klik cari. Nah, dia akan menyeleksi ya. Dia akan menyeleksi secara otomatis. Dia akan menampilkan dengan ID tersebut. Nah, di sini juga kita bisa edit, hapus, seperti tabel yang lainnya. Cukup sekian demo aplikasi dari kelompok kami, kelompok 2. Selebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.